tahun sudah putra sulung Ridwan Kamil, almarhum Emeril Khan Mumtaz berpulang ke pangkuan Sang Kuasa, meninggalkan begitu duka mendalam bagi orang tua dan keluarga besar, termasuk menghancurkan hati gadis berhijab yang viral berlutut di depan peti jenazah Eril kala itu, seolah mengajak almarhum Eril ngobrol seperti biasanya. Iya, dialah Nabila Isma, kekasih almarhum Eril, yang rupanya tidak kalah terpukul hingga membutuhkan waktu 2 tahun untuk benar-benar sembuh dari trauma kehilangan tersebut. Pada kemunculan terbarunya belakangan ini, Nabila mencuri perhatian karena kisahnya yang unik dan juga kompleks untuk seorang gadis Gen Z. Siapa sangka jika aslinya Nabila memiliki riwayat disleksia dan kian parah saat kehilangan Emeril Khan Mumtaz 2 tahun lalu. Jadi saya itu secara genetik dari lahir itu punya namanya disleksia, Ustadz. Jadi disleksia itu gangguan dalam hal menulis, membaca, berbicara, jadi suka kebalik-balik. Jadi kalau saya baca huruf biasa aja, huruf Latin, kadang D itu sama B ketuker. Kadang 6 sama 9 itu bingung gitu. Apalagi kalau baca Al-Quran. Kadang tuh saya rasanya ayat itu goyang-goyang, Ustadz. Jadi memang itu gangguan secara genetik. Jadi bisa diterapi tapi nggak bisa hilang total. Nah, bicara bahasa Indonesia aja suka ketukar-tukar, apalagi bahasa yang memang nggak asing untuk saya. Salah satunya adalah bahasa Arab. Di normal aja saya merasa kesulitan soal itu, apalagi di saat momen pada saya saat lagi depresi. Waktu itu pernah sekitar 2 tahun lalu lagi benar-benar depresi, lagi benar-benar tidur aja nggak bisa, gangguan panik terus, gangguan disleksia ini makin parah. Tidak berhenti di situ saja, bak kue lapis, duka Nabila di tahun yang sama bukan tentang Eril saja. Sebelumnya ia sudah kehilangan sepupu, kakek nenek, dan yang bikin sedih serta susah lupa adalah justru Eril lah yang ikut menemani dirinya hidup pikuk mencari donor darah untuk sang kakek yang akhirnya berpulang juga. Dan setelah semuanya itu, Nabila pun harus kehilangan Eril. Jadi di momen itu aku baru banget beres grieving karena kehilangan saudara aku, kakek nenek aku, dan itu ditemenin sama almarhum. Gak sampai setahun almarhum meninggalin aku gitu. Jadi itu mungkin jadi momen yang paling menampar buat aku, karena kemarin waktu aku grieving aku ditemenin sama dia. Sekarang aku grieving, aku udah gak, maksudnya yang nemenin aku gak ada itu. 2 tahun menjalin kasih saat bumi lagi terkungkung COVID-19, Nabila dan Eril tumbuh bersama sebagai anak muda kota kembang dengan segala frustasi dan juga harapan-harapan akan hari esok. Rasanya tak percaya almarhum harus pergi secepat itu, dan itu cukup membuatnya terpukul. Berapa tahun kalian dekat itu, berapa tahun? 2 tahunan lebih. 2 tahun tapi intens mungkin banget, ya. karena kan pandemi ya waktu itu. Yang kita temuin kan dia lagi. Apalagi kita dulu di satu organisasi yang sama. Jadi benar-benar hampir setiap minggu pasti ketemu. Mungkin enggak. Masih ingat enggak? Kayaknya aku waktu itu kayak orang yang blank aja gitu. Karena jadi sebenarnya lucunya adalah dia tuh suka hilang. Dia nggak ada kabar, semua keluarga nyariin dia, taunya dia kemana gitu. Tapi nanti biasanya kayak aku yang nemuin, oh ternyata dia lagi makan di mana, lagi apa, lagi sendiri gitu. Jadi dia sering banget hilang, dan kita tuh udah kayak biasa aja kalau dia hilang, karena emang sukanya gitu, suka sendiri, dia tuh suka, jadi orang private banget sebenarnya. Begitu kejadian itu aku juga kayak hilang yang gimana nih, hilang atau gimana gitu, bingung. Jadi aku sempat ngeblank sih 2 minggu pas pencarian itu tuh aku udah kayak orang yang entah deh, aku udah halusinasi sana sini, aku udah tes segala macem. Dan memang yang bikin susah lagi tuh aku lagi ujian di momen itu, aku lagi UAS karena aku udah semester akhir kan, waktu itu semester 6 atau 7 gitu. Jadi aku juga kayak jadi aku udah gak bisa ngerjain kuliah, aku udah nggak tahu ngapain, bener udah kayaknya aku juga kalau disuruh inget-inget momen itu aku juga udah yang kayak emang dulu aku ngapain ya, dulu aku gimana ya, saking blanknya sih waktu itu. Tak banyak yang tahu jika ternyata butuh 2 tahun bagi Nabila untuk bangkit dari semua keterpurukan tersebut. 2 tahun lamanya ia menarik diri dan coba berdamai dengan keadaan. Salah satu jalan kesembuhan yang ia pilih dan cukup menuai kontroversi adalah menghapus semua foto-foto almarhum Eril dari laman media sosialnya. Hilang sih. Jadi 2 tahun itu tuh aku menarik diri dari lingkungan banget. Aku hanya kerjaan aku cuma kerja. Jadi aku tuh cuma ketemu sama tim aku doang. Main sama teman tuh jarang banget. Ketemu sama orang-orang, ketemu sama tuh jarang banget. Karena aku kayaknya terlalu sakit buat aku ditanya, terlalu sakit buat aku harus menjelaskan. Jadi aku memilih untuk
ngelewatin perjalanan itu untuk bisa sembuh aja dulu. Jadi aku mikirnya kayak daripada aku ngebuang energi aku untuk yang lain, aku pengen sembuh dulu aja deh. Makanya aku lebih banyak sendiri juga di momen-momen itu gitu. Akhirnya aku belajar trauma healing dan lain-lainnya juga. Waktu terus berputar. Life must go on. Terlalu sakit untuk dikenang, namun terlalu tega untuk dilupakan. Biarlah kisah itu abadi di sana, sambil merendah hari esok yang lebih indah di dunia yang sementara ini.